Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Kita bincang-bincang hukum lagi, bahas tentang informasi seputar dunia hukum. Nah, kemarin ada yang bertanya kepada saya, ini mengenai kasus KDRT ya. Nah, dia bertanya seperti ini, Bang, apakah seorang asisten rumah tangga ini apabila dianiaya oleh majikannya ini masuk dalam kategori penganiayaan menggunakan pasal KUHP atau Undang-Undang Kekerasan di dalam Rumah Tangga. Nah, kalau menggunakan kekerasan, Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga, dia kan bukan bagian dari keluarga, bukan bagian dari orang yang berumah tangga seperti itu. Dia kan pihak lain, pihak family lain. Nah, baik teman-teman, saya jelaskan sedikit ya mengenai undang-undang KDRT ini ya. Jadi seseorang yang telah menetap di dalam suatu ruang lingkup rumah tangga, satu atap ya, satu atap, satu rumah. Jadi siapapun yang berada di dalamnya yang sudah menetap selama beberapa waktu, apalagi dia juga bekerja di dalam rumah tersebut, itu ketika telah terjadi hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukum, khususnya kekerasan, maka asisten rumah tangga tersebut itu dapat dilindungi oleh undang-undang. Nah, undang-undang yang akan digunakan dalam hal penerapan pasal terhadap pelaku penganiayaan yaitu ya Undang-Undang KDRT ya, bukan pasal KUHP ya, ingat. Karena asisten rumah tangga itu berada di dalam ruang lingkup rumah tangga, satu atap, satu rumah, maka dia bagian dari keluarga itu meskipun dia bukan famili, saudara dan lain-lain. Nah, jadi orang-orang yang dilindungi di dalam suatu rumah tangga ya yang diatur di dalam undang-undang KDRT yaitu suami, istri, anak, saudara, keluarga, mertua, yang punya hubungan sedarah yang telah menetap dan tinggal di dalam satu atap atau rumah tangga. Lalu kemudian ada asisten rumah tangga, pembantu atau orang lain yang telah berdiam diri menetap tinggal di dalam rumah tangga itu ya. Jadi itu adalah orang-orang yang dilindungi ya menurut Undang-Undang KDRT, dilindungi dan ketika terjadi suatu hal-hal yang berkaitan dengan hukum maka masuk dalam kategori KDRT, kekerasan di dalam rumah tangga. Jadi tidak menggunakan pasal KUHP, ingat ya. Karena kita menganut lex specialis derogat lex generalis ya. Kepentingan umum mengenyampingkan kepentingan khusus mengenyampingkan kepentingan umum. Nah, maka karena adanya undang-undang KDRT ini, maka undang-undang KDRT lah yang digunakan, yang diterapkan dalam hal menangani perkara kekerasan tersebut ya, meskipun dia dianiaya. Walaupun dia bukan bagian dari keluarga, bagian famili, tetapi telah berdiam diri, tinggal menetap satu rumah, satu atap. Nah, maka dia dilindungi oleh undang-undang ya, dan penerapan pasal atau penerapan undang-undang terhadap korban seperti asisten rumah tangga tadi itu ya menggunakan undang-undang KDRT. Nah, begitu ya teman-teman ya. Adapun KDRT itu ya bukan hanya dalam bentuk kekerasan fisik saja atau memukul. Biasa kan orang menilainya atau menganggap bahwa KDRT itu hanya dilakukan dalam bentuk kekerasan saja ya, tetapi ada beberapa ya. Jadi ada 4 kalau nggak salah, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, terus kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga, teman-teman ya. Jadi dalam kekerasan itu bukan hanya dalam bentuk fisik saja ya, tetapi ada bentuk psikis ya, batinnya terluka,
perasaannya terluka, lalu kemudian kekerasan seksual ya, entah itu ada pelecehan di dalam rumah tangga, terus pemerkosaan dan lain-lain. Nah, lalu kemudian ada penelantaran rumah tangga. Nah, misalkan suami atau istri meninggalkan keluarganya selama bertahun-tahun, berbulan-bulan, tidak memberi nafkah terhadap keluarganya, sementara keluarganya sangat menggantungkan hidupnya terhadap kepala rumah tangga, maka itu dapat dikategorikan sebagai penelantaran. Dia menelantarkan, tidak memberi nafkah kepada anggota keluarganya. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi KDRT itu ada 4 macam, secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Nah, itu teman-teman ya. Jadi tadi terkait pertanyaan mengenai asisten rumah tangga yang dianiaya apakah menggunakan KUHP atau kekerasan dalam rumah tangga atau undang-undang KDRT. Dia kan bukan bagian dari keluarga, tetap dia menggunakan undang-undang KDRT untuk menjerat si pelaku penganiaya, karena meskipun bukan bagian dari famili keluarga tetapi sudah berdiam diri, menetap, tinggal di dalam satu atap, satu rumah, maka itu dapat dikategorikan sebagai orang yang sudah menjadi bagian keluarga. Dan ada payung hukumnya, yaitu Undang-Undang KDRT mengatur tentang itu, dilindungi dia ya. Jadi penerapan pasalnya yang menggunakan Undang-Undang KDRT, bukan KUHP ya. Itu pun kalau mau menggunakan KUHP maka nanti dijungtokan ya, Undang-Undang KDRT jungto pasal KUHP, pasal berapa yang ada di KUHP mengenai penganiayaan, yaitu pasal 351 ayat 1, mengakibatkan luka-luka ya atau luka berat ya, sehingga seseorang tidak bisa melaksanakan aktivitasnya. Nah, kekerasan itu atau penganiayaan itu bentuk perampasan kesehatan ya. Kesehatannya dirampas, maka dia orang yang menjadi korban ya punya hak untuk membuat laporan di kepolisian atas tindakan yang dialami. Nah, itu ya teman-teman ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.